Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada presentasi video kali ini, saya akan menampilkan materi tentang homomorfisme grup, automorfisme grup, dan isomorfisme grup. Tujuan video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah struktural Jabar dengan dosen pengampu yaitu Pak Hendra Syarifuddin. Dengan saya sendiri yaitu Trilika Wulandari dengan NIM 210300028. Materi yang pertama yaitu homomorfisme grup. Homomorfisme grup definisi 1.1. Misalkan, himpunan G, perkalian dan G aksen terhadap perkalian adalah dua buah grup. Suatu pemetaan F dari G ke G aksen disebut homomorfisme jika F dalam kurung A kali B sama dengan FA dikali FB. Terdapat A, B elemen G. Bila kedua grup mempunyai operasi biner yang sama atau bila tak ada penjelasan tentang operasi biner yang digunakan, maka kita dapat menggunakan simbol titik. Sehingga definisi di atas dapat dituliskan dengan suatu pemetaan F dari G ke G aksen adalah suatu homomorfisme jika FA, B sama dengan FA dikali FB. Definisi 1.2. Yang pertama yaitu pi dinamakan monomorfisme jika pi injektif atau pemetaan yang bersifat satu-satu. Yang kedua, pi dinamakan epimorfisme jika pi surjektif atau pemetaan yang bersifat pada. Yang ketiga yaitu pi dinamakan isomorfisme jika pi bijektif atau pemetaan yang bersifat satu-satu dan pada. Yang keempat yaitu pi dinamakan endomorfisme atau jika G sama dengan G aksen dan pi surjektif. Yang kelima, pi dinamakan automorfisme jika G sama dengan G aksen dan pi bijektif terhadap A. Selanjutnya definisi 1.3. Kita ketahui bahwa A, B, X, Y dengan A subset dari X dan B subset dari Y, misalkan Pi di mana X dipetakan ke Y, pemetaan ini maka terdapat tiga ketentuan. Yang pertama, bayangan atau image dari A oleh Pi didefinisikan oleh Pi A sama dengan Pi dikali A, di mana A adalah elemen dari A besar. Yang kedua, prapeta atau inverse image dari B oleh P didefinisikan oleh P inverse dikali B sama dengan X elemen dari X besar, di mana PX elemen dari B. Yang ketiga, PX besar sama dengan PX kecil, di mana X kecil itu adalah elemen dari X besar. Dinamakan rank atau bayangan dari X oleh P, dan disimbolkan dengan lem P. Definisi 1.4. Misalkan, P dipetakan G terhadap G aksen homomorfisme grup. Maka yang pertama, jika E elemen identitas di G, maka PE sama dengan E aksen. Dengan E aksen tersebut adalah elemen dari identitas di G aksen. Yang kedua, jika A elemen G, maka P dikali A inverse sama dengan P dikali A diinverskan. Yang ketiga, jika H subgrup dari G aksen, maka PH subgrup dari G aksen. Yang keempat, jika K subgrup dari G aksen, maka P inverse dikali K aksen subgrup dari G. Contoh, di mana Q tertutup terhadap perkalian dan perjumlahan adalah ring dengan operasi penjumlahan biasa dan perkalian yang didefinisikan oleh terdapat X, Y elemen Q di mana X kali Y sama dengan Q. Jika didefinisikan pengaitan F dari ring Z ke Q sebagai berikut. Terdapat A elemen dari Z, maka FA sama dengan 2A. Maka tunjukkan bahwa F tersebut adalah suatu homomorfisme. Maka dapat kita buktikan, yaitu untuk membuktikan F tersebut adalah homomorfisme, maka harus ditunjukkan yang pertama, F tersebut adalah suatu fungsi yang terdapat A, B elemen dari Z, maka A sama dengan B, sehingga FA sama dengan FB elemen dari Z. Kemudian ambil sebarang A, B elemen Z dengan A sama dengan B, sehingga 2A sama dengan 2B. Pembuktian yang selanjutnya yaitu F homomorfisme jika terdapat A, B elemen dari Z, maka F dikali
fungsi f tertutup terhadap penjumlahan yaitu a tambah b sama dengan kita kalikan ke dalam menjadi fa ditambah fb, di mana fa kali b sama dengan fa dikali fb. Maka ambil sembarang A, B elemen dari Z. Maka yang pertama terhadap penjumlahan yaitu FA tambah B sama dengan 2 kali A tambah B. Jika 2 dikalikan ke dalam menjadi 2A tambah 2B. Sama dengan FA ditambah FB. Yang kedua yaitu tertutup terhadap perkalian, di mana FA kali B sama dengan 2 tersebut dikalikan ke dalam menjadi 2A kali 2B per 2 sama dengan 2A kali 2B. Sama dengan FA dikali FB. Nah, karena tadi kan 2A tersebut kita ketahui adalah FA. Definisi 1.5. Jika Pi pemetaan dari G ke G aksan homomorfisme grup, maka Pi inverse sama dengan E aksan sama dengan X elemen dari G, di mana Pi X sama dengan E aksan. Dinamakan kernel dari Pi dan disimbolkan dengan kernel Pi. Contoh, misalkan F sama dengan F memetakan R ke R dan D sama dengan F elemen dari F besar, di mana F tersebut mempunyai turunan pada R. Jelas bahwa F dan D merupakan grup terhadap operasi penjumlahan. Didefinisikan I pemetaan dari D ke F dengan Pi F kecil sama dengan F aksan untuk setiap F elemen dari D. F0 menyatakan fungsi 0 di F, maka kernel P sama dengan F elemen D, di mana F aksen sama dengan F0, sama dengan F elemen D, di mana Fx sama dengan C, dan C tersebut elemen dari F. Teorema 1.2. Jika Pi memetakan G ke G aksan, dikatakan homomorfisme grup, maka kernel Pi merupakan subgrup normal dari G. Teorema selanjutnya, jika Pi memetakan G ke G aksan homomorfisme grup dengan kernel Pi sama dengan H, maka untuk setiap A elemen G berlaku Pi inverse sama dengan Pi inverse dikali Pi A sama dengan X elemen G, di mana Pi X sama dengan Pi A sama dengan A sama dengan HA atau AH. Teorema 1.4. Misalkan Pi memetakan G ke G aksan dikatakan homomorfisme grup diperoleh Pi injektif jika dan hanya jika kernel Pi sama dengan E. Teorema selanjutnya, teorema 1.5 atau teorema utama homomorfisme grup. Jika Pi memetakan ke G aksan dikatakan homomorfisme grup dengan kernel Pi sama dengan H, maka G per H merupakan himpunan dari Pi G. Sifat. Jika F memetakan G ke H, kalau dikatakan homomorfisme, maka kernel F adalah subgrup normal dari G. Jadi, misal ambil sembarang A elemen G dan B elemen dari kernel F, maka F dikali A kali B kali A inverse sama dengan, kita kalikan ke dalam menjadi FA dikali FB dikali F A inverse sama dengan FA dikali E dikali FA inverse sama dengan E. Sehingga diperoleh F dikali A kali B kali A inverse sama dengan elemen dari kernel F. Untuk setiap B elemen dari kernel F dan A elemen G. Dengan demikian adalah kernel F merupakan subgrup normal dari G. Lemma 1.1. Misalkan F memetakan G ke G aksen dikatakan homomorfisme, maka yang pertama yaitu P dikali E sama dengan E aksen. Yang kedua, P dikali X inverse sama dengan P dikali X diinverskan. Nah, bukti yang pertama yaitu ambil A elemen G sebarang. Maka Pi A sama dengan Pi dikali A dikali E. Kemudian Pi A sama dengan Pi A dikali Pi E. Kemudian di kedua ruas kita kalikan dengan Pi dikali A dikali diinverskan. Kemudian menjadi hasilnya E pangkat aksen. E aksen sama dengan E aksen dikali Pi E. Kemudian E aksen sama dengan Pi E. Yang kedua, diketahui E aksen sama dengan Pi E dan karena X dikali X inverse sama dengan E dengan menggunakan sifat homomorfisme diperoleh
Pi dikalikan X dikali X inverse sama dengan Pi E sama dengan E aksan. Px dikali Px inverse sama dengan E aksan. Pi dikali X inverse sama dengan Pi dikali X diinverskan. Proposisi. Misal G dan H subgrup dan F memetakan G ke H adalah homomorfisme. Maka yang pertama, Pi dikali EG sama dengan EH. Yang kedua, Pi dikali G inverse sama dengan Pi dikali G diinverskan. Yang ketiga, Pi dikali G pangkat N sama dengan Pi dikali G di pangkat N dengan N. Yang keempat, kernel Pi kecil dari G. Yang kelima, lem dari Pi kecil dari H. Koroleri. Misal G, H grup. Pi memetakan G ke H adalah suatu homomorfisme jika yang pertama F injektif jika dan hanya jika kernel F sama dengan EG. Yang kedua, mutlak G merupakan kernel F sama dengan mutlak FG. Kemudian teorema fundamental homomorfisme. Misal Pi suatu homomorfisme dari grup G ke grup H dengan kernel H, maka Pi G adalah sebuah grup dan Pi G isomorfisme dengan G per K. Definisi 1.6. Fungsi Pi memetakan A ke B. Fungsi Pi ini dikatakan bijektif jika fungsi Pi ini injektif sekaligus surjektif. Contoh, misalkan G tertutup terhadap perkalian, merupakan grup abelian, di mana Pi memetakan G ke G aksen dengan Fx sama dengan X pangkat N. Akan ditunjukkan bahwa F suatu homomorfisme grup. Maka dapat kita buktikan yaitu F dikali X kali Y sama dengan XY pangkat N, sama dengan X pangkat N dikali Y pangkat N, sama dengan Fx dikali Fy. Definisi 1.7. Jika F memetakan G ke H, dikatakan homomorfisme dan maka kernel F adalah G elemen G besar di mana Fg sama dengan EH dan image dari F adalah IM F di mana sama dengan H elemen dari H besar di mana Fg sama dengan H untuk G elemen dari G besar. Kan, misalkan F memetakan G ke G aksen adalah suatu homomorfisme, maka inti atau kernel dari F didefinisikan dengan kernel F sama dengan X elemen dari G, di mana Fx sama dengan E aksen, di mana E aksen tersebut adalah unsur identitas dari G aksen. Teorema 1.6. Jika F memetakan G ke G aksen adalah suatu homomorfisme, maka kernel F adalah suatu subgrup normal dari G. Contoh, misalkan Z grup bilangan real dengan operasi penjumlahan. Definisikan F memetakan Z ke Z dengan Fx sama dengan 2A untuk setiap X elemen dari Z. Nah, untuk menunjukkan bahwa F suatu homomorfisme, maka kita harus periksa bahwa untuk setiap A, B elemen dari Z. N berlaku FA kali B sama dengan FA dikali FB. Maka FA tambah B sama dengan 2 kali A tambah B. Sama dengan 2A ditambah 2B. Sama dengan FA sama dikali FB. Jadi F1 homomorfisme. Dari definisi Fx sama dengan 2A, maka daerah hasil dari F sama dengan 0,2,4 sampai seterusnya sama dengan 2Z. 2Z adalah subgrup dari G, dari Z. Materi yang kedua yaitu automorfisme grup. Definisi 1.1. Misalkan G tertutup terhadap perkalian adalah grup. Misalkan pula theta sama dengan theta memetakan G ke G aksen adalah sebuah pemetaan dari grup G ke grup G itu sendiri. Maka theta disebut automorfisme grup dari G ke G. Jika theta adalah homomorfisme yang bijektif, maka homomorfisme bijektif tersebut adalah homomorfisme yang bersifat injektif sekaligus surjektif. Definisi 1.2. Automorfisme adalah sebuah isomorfisme yang memetakan grup G ke dirinya sendiri. Teorema kontinuasi Riemann. Definisi 1.1. Misalkan himpunan tak kosong kan merupakan tidak sama dengan A subset dari C. Suatu titik C elemen dari A. Dikatakan terisolasi di A jika terdapat lingkungan UC dari C sehingga UC irisan dari A sama dengan C.
Definisi 1.2. Suatu subhimpunan A subset dari C dikatakan diskrit jika semua C elemen A terisolasi. Sebagai contoh, perhatikan himpunan A sama dengan 0,1, I adalah suatu himpunan diskrit di C. Selanjutnya, definisi 1.3. Misalkan F memetakan D subset dari C, sehingga C holomorfik kecuali di C elemen D. Maka C disebut titik singular terisolasi dari F. Definisi 1.4. Suatu domain D subset dari C dikatakan rigid jika out D sama dengan ID. Teorema 1.2. Jika D terbatas dan tidak mempunyai titik batas terisolasi, maka untuk setiap subhimpunan diskrit dan relatif tertutup terhadap A subset dari D, berlaku out AD sama dengan out D dikurang A. Teorema 1.1. Misalkan F holomorfik pada anulus mutlak Z kurang Z0 besar dari R1 kecil dari R2 dan C1 lintasan tutup sederhana berorientasi positif di anulus itu, maka untuk setiap Z elemen dari R1 besar dari mutlak Z kurang Z0 kecil dari R2 berlaku FZ sama dengan sigma AN dikali Z kurang Z0 pangkat N dari 0 sampai tak hingga ditambah sigma BN per Z kurang Z0 pangkat N dari 1 sampai tak hingga, di mana AN sama dengan 1 per 2 Pi dikali I. Integral C FZ dz per Z kurang Z0 pangkat N tambah 1, di mana N yaitu 0, 1, 2, sampai seterusnya. Terus BN sama dengan 1 per 2 Pi dikali I, dikali integral C FZ dz per Z kurang Z0 pangkat minus N tambah 1, di mana N sama dengan 1, 2, sampai seterusnya. Bagian sigma BN per Z kurang Z0 pangkat N 1 sampai tak hingga pada teorema di atas disebut bagian utama F di Z0. Terkait dengan bagian utama ini, terdapat 3 kasus yang mungkin, yaitu yang pertama, jika BM tidak sama dengan 0 dan BM tambah 1 sama dengan BM tambah 2 sama dengan seterusnya sampai sama dengan 0. Dalam hal ini, Z0 disebut titik singular, jenis pole dengan ORDM. Yang kedua, Bn sama dengan 0, terdapat M dalam hal ini, Z0 disebut titik singular jenis removable. Yang ketiga, Bn tidak sama dengan 0. Terdapat N dalam hal ini, Z0 disebut titik singular jenis esensial. Automorfisme di domain-domain terbatas. Untuk M subset dari D, kita nyatakan notasi out MD sama dengan F elemen dari out D, di mana Fm sama dengan M. Dapat ditunjukkan bahwa out MD suatu subgroup dari out D. Lebih lanjut, jika D dikurang M suatu domain dan F elemen dari out M, D maka F di mana D kurang M, elemen dari out D dikurang M. Dengan demikian, kita bisa mendefinisikan suatu homomorfisme grup dari out MD ke out D dikurang M, khususnya kita mempunyai teorema berikut. Definisi 1.1. Gelanggang polinom miring. Misalkan R suatu gelanggang, variansi suatu endomorfisme di R dan epsilon suatu variansi derivatif, yaitu yang pertama delta suatu endomorfisme di grup R. Yang kedua delta A kali B sama dengan delta A dikali delta B ditambah delta A dikali B untuk setiap A, B elemen dari R. Lemma 1.1. Misalkan sigma 1 dikali sigma 2 adalah automorfisme dan delta 1 adalah sigma derivatif pada gelanggang R. Dan misalkan delta elemen dari R mempunyai inverse, maka automorfisme variansi 2 pada gelanggang R dapat dikembangkan menjadi automorfisme pada gelanggang R tertutup terhadap X1, variansi 1, delta 1. Dengan menetapkan variansi 2 dikali X1 sama dengan delta X1, jika dan hanya jika variansi 1 dikali variansi 2 dikali R sama dengan delta variansi 1 dikali variansi 2 dikali R dikali delta inverse.
Dan variansi 2 dikali delta 1 dikali R sama dengan delta variansi 2 dikali delta 1 dikali R untuk setiap R elemen dari R besar. Definisi 1.1. Misalkan M adalah modul atas R. Modul M disebut modul automorfisme invarian jika dan hanya jika sigma M subset dari M. Untuk setiap automorfisme dari sigma dari EM dengan EM adalah injective pole dari M. Lemma 1.1. Jika M adalah modul automorfisme invarian dengan injective pole sama dengan E1 ditambah E2 ditambah E3 dan E1 temukan subhimpunan bagian dari E2, maka M sama dengan M irisan E1 ditambah M irisan E2 ditambah M irisan E3. Teorema 1.1. Misalkan M adalah modul kanan atas R, maka pernyataan berikut ekuivalen. Yang pertama, M adalah modul automorfisme invarian. Yang kedua, setiap isomorfisme di antara dua submodul esensial dari M bisa diperluas menjadi automorfisme dari M. Yang ketiga, setiap isomorfisme di antara dua submodul esensial dari M bisa diperluas menjadi endomorfisme dari M. Lemma 1.2. Komponen langsung dari modul automorfisme invarian adalah automorfisme invarian. Teorema 1.2, jika jumlah langsung M1 ditambah M2 adalah automorfisme invarian, maka M1 dan M2 relatif injektif. Definisi 1.1, misalkan M modul atas M. Maka yang pertama, modul M disebut quasi-injektif jika M dan adalah M injektif. Yang kedua, modul M disebut square free jika M tidak memuat jumlah langsung dari dua submodul yang isomorfik. Yang ketiga, dua modul disebut saling ortogonal jika keduanya tidak membuat submodul tak nol yang disebut isomorfik. Yang keempat, closed submodul dari modul M adalah submodul dari M yang tidak mempunyai esensial extension sejati di M. Yang kelima, esensial closure dari submodul A kecil dari M adalah suatu closed submodul yang memuat A sebagai submodul esensialnya. Teorema 1.1. Misalkan M modul automorfisme invarian, maka M sama dengan X ditambah Y dengan X modul quasi-injektif dan Y modul square free yang ortogonal terhadap X. Dalam hal ini, X dan Y relatif injektif. Materi yang ketiga yaitu isomorfisme grup. Isomorfisme merupakan kesamaan dalam sistem aljabar. Jika ada dua sistem yang mempunyai jumlah unsur yang sama dan mempunyai sistem operasi yang sama pula, maka tidak ada masalah kita mengatakan bahwa kedua sistem tersebutlah sama. Walaupun pada waktu yang bersamaan ada sedikit ketidaksamaan, khususnya dalam kasus himpunan tak hingga. Kedua grup G dan H disebut isomorfik, ditulis G elemen dari H jika terdapat suatu isomorfisme dari grup G dan H. Sifat isomorfisme grup. Jika G dan H dua grup isomorfik dan pi isomorfisme dari G ke H, maka yang pertama, mutlak G sama dengan mutlak H. Yang kedua, jika G memiliki subgrup berorde N, maka H juga memilikinya. Tiga, misalkan X elemen dari G dan 0 bundaran X sama dengan N, maka bundaran PX sama dengan N. Yang keempat, jika G komutatif, maka H komutatif juga. Yang kelima, jika G siklik, maka H siklis. Yang keenam, isomorfisme merupakan relasi ekuivalen. Yang ketujuh, setiap grup G isomorfik dengan suatu grup permutasi pada G. Bisa dibuktikan dengan teorema Cayley. Definisi 1. Misalkan G1 grup dengan operasi bintang 1 dan misalkan G2 dengan operasi bintang 2. Suatu fungsi pi memetakan G1 ke G2 adalah suatu isomorfisme dari G1 ke G2 jika yang pertama adalah suatu korespondensi satu-satu atau fungsi satu-satu dan onto. Yang kedua, pi G1 memetakan ke G2 sama dengan px di bintang 2 dikali pi y. Definisi 2. Diberikan grup G dan G1
Homomorfisme F memetakan G ke G1 disebut isomorfisme jika F bersifat injektif dan surjektif. Lebih khusus ditulis G sama dengan G1. Dikatakan bahwa G isomorfik dengan G1. Cara menunjukkan dua grup yang isomorfik. Yang pertama, definisikan fungsi F yang akan memberikan suatu isomorfisme dari G ke G1. Yang kedua, tunjukkan F fungsi satu-satu atau injektif. Yang ketiga, tunjukkan F fungsi pada surjektif. Yang keempat, tunjukkan FA kali B sama dengan FA dikali FB untuk setiap A, B elemen G. Contoh 1. Diberikan grup R tertutup terhadap perjumlahan dan R tertutup terhadap perkalian. Didefinisikan F memetakan R, plus memetakan R terhadap perkalian oleh FA sama dengan E pangkat A untuk setiap A elemen R. Cek apakah F isomorfisme. Pertama, akan dicek apakah F well definite. Ambil sembarang A, B elemen R dengan A sama dengan B. Perhatikan FA sama dengan E pangkat A sama dengan D pangkat B sama dengan FB. Jadi F well definite. Selanjutnya akan dicek F homomorfisme. Perhatikan FA tambah B sama dengan A pangkat A tambah B sama dengan E pangkat A dikali E pangkat B sama dengan FA dikali FB. Jadi F homomorfisme. Misal FA sama dengan FB berakibat E pangkat A sama dengan E pangkat B. Diperoleh log E dikali E pangkat A sama dengan log E kali E pangkat B. Berimplikasi A sama dengan B. Oleh karena itu, F injektif. Jadi, F merupakan monomorfisme. Ambil sembarang B elemen R, diperoleh B sama dengan E pangkat log E B. Sama dengan F log E B. Jadi, terdapat log E dikali B elemen R sedemikian hingga F dikali log E B sama dengan B. Oleh karena itu, F surjektif. Jadi, F epimorfisme. Dengan kata lain, F isomorfisme. Teorema 1. Diberikan G dan G1. Jika F memetakan G ke G aksen, ke G1 isomorfisme, maka yang pertama, F inverse sama dengan G1 dipetakan ke G, dia adalah suatu isomorfisme. Yang kedua, G komutatif, jika dan hanya jika G1 tersebut juga komutatif. Yang ketiga, G grup siklik, jika dan hanya jika G1 tersebut juga siklik. Misalkan Z tertutup terhadap penjumlahan, dikatakan grup bilangan bulat dan bilangan bulat genap. Suatu pemetaan, F memetakan Z ke E didefinisikan dengan Fx sama dengan 2X. Terdapat X elemen dari Z. Tunjukkan bahwa F adalah suatu isomorfisme. Penyelesaian. Untuk menunjukkan bahwa F adalah suatu isomorfisme, perlu ditunjukkan bahwa yang pertama, F terdefinisi dengan baik atau well definite, atau F suatu pemetaan. Yang kedua, F adalah homomorfisme. Yang ketiga, akan tunjukkan F adalah pemetaan yang satu-satu. Yang keempat, F adalah pemetaan yang pada. Maka untuk bukti yang pertama, maka ambil X, Y elemen Z sembarang, di mana X sama dengan Y. F, 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 Fx sama dengan 2X sama dengan 2Y, karena X tersebut kan tadi sama dengan Y. Maka sama dengan Fy. Jadi F terdefinisi dengan baik. Pembuktian yang kedua, ambil X, Y elemen Z sebarang. Maka F dikali X tambah Y sama dengan 2 dikali X tambah Y sama dengan dikalikan ke dalam menjadi 2X ditambah 2Y. Sama dengan Fx ditambah Fy. Jadi F adalah suatu homomorfisme. Yang pembuktian yang ketiga yaitu ambil X, Y elemen Z sebarang. Di mana Fx sama dengan Fy. Akan ditunjukkan bahwa X sama dengan Y. Maka X yaitu Fx dan Y sama dengan Fy, maka Fx sama dengan tadi kan 2X, maka jadi F2X sama dengan 2Y, sama-sama dibagi 2 sama jadi X sama dengan Y. Jadi F adalah suatu fungsi yang satu-satu. Pembuktian yang keempat, ambil A elemen dari E sebarang. Karena A adalah bilangan genap, maka A sama dengan 2N untuk suatu N elemen Z. Jadi untuk setiap A elemen E,
selalu ada n elemen Z. Sedemikian sehingga A sama dengan 2n. Jadi F adalah suatu pemetaan yang padat. Jadi dari pembuktian yang pertama, yang kedua, ketiga, dan yang keempat dapat disimpulkan bahwa F adalah suatu isomorfisme. Teorema 2 atau teorema fundamental dari homomorfisme grup. Jika F memetakan G ke G aksen adalah suatu homomorfisme pada dengan K sama dengan kernel F, maka G per K sama dengan G aksen. Teorema 3, diberikan homomorfisme grup, Pi memetakan G ke G aksen, maka akan terbentuk yang pertama yaitu K sama dengan kernel Pi, atau kernel dari Pi. Yang kedua, Pi G image dari Pi. Dengan mudah dapat kita tunjukkan Pi G merupakan subgrup dari G. Yang ketiga, karena kernel K merupakan subgrup normal, maka terbentuk grup faktor G per K. Teorema yang keempat yaitu diberikan homomorfisme grup. Pi memetakan G ke G aksen dengan kernel K adalah homomorfisme natural. G memeta G memetakan G per K, maka terdapat isomorfisme yaitu Pi G per K memetakan Pi G. Contoh yang ketiga, diberikan homomorfisme theta memetakan Z ke Zn dengan theta M adalah sisa dari pembagian M dengan N berdasarkan algoritma pembagian. Di perolehan Z kernel dari theta, maka berdasarkan teorema isomorfisme, diketahui Z per NZ disomorfik ke theta Z sama dengan Zn. Definisi 3. Misalkan G bintang dan H bintang adalah grup, maka dikatakan grup G tersebut adalah isomorfisme dengan H jika terdapat fungsi F memetakan G ke H yang memenuhi yang pertama yaitu fungsi F adalah fungsi bijektif, yang kedua fungsi F adalah fungsi subjektif, yang ketiga F adalah homomorfisme, maka dapat dikatakan F adalah isomorfisme. Teorema 5. Jika F memetakan G ke G aksen adalah sebuah fungsi yang isomorfisme dari G ke G aksen dan E adalah identitas di G, maka FE adalah identitas pula di G aksen. Demikian juga dengan F dikali A inverse sama dengan F kali A diinverskan untuk setiap A elemen G. Teorema yang keenam, misalkan F memetakan G ke H adalah suatu homomorfisme dengan kernel adalah kernel F. Maka G per K isomorfisme dengan lem F. Teorema yang ketujuh yaitu misal H dan K adalah subgrup dari G. Jika H atau K adalah subgrup normal dari G, maka HK suatu subgrup dari G pula. Bukti, diketahui salah satu dari H atau K adalah subgrup normal jika dari G. Jika G, misalkan N di sini diambil. Jika K subgrup normal dari G, maka untuk semua A elemen G berlaku AK sama dengan KA. Hal ini tentu berlaku untuk HK sama dengan KH. Untuk suatu H elemen G. Sehingga HK sama dengan KH. Oleh karena itu, HK merupakan subgrup dari G. Teorema selanjutnya yaitu misalkan H dan K adalah subgrup dari G dengan K subgrup normal di G, maka H per H irisan K isomorfis dengan Hn per N. Bukti, misal fungsi yang memetakan di G dengan G per K adalah theta, maka dapat kita tulis sebagai theta memetakan G ke G per K dengan theta pemetaan natural dari theta 0 adalah pemetaan theta pada H. Maka theta 0 adalah suatu homomorfisme dengan kernel theta 0 sama dengan H irisan K. Sehingga H per H irisan K sama dengan H per kernel F. Sama dengan H irisan kernel theta 0 isomorfis dengan lem theta 0. Teorema 10. Jika pemetaan F G ke H adalah suatu isomorfisme grup, maka yang pertama yaitu F inverse sama dengan H memetakan H ke G. Yang kedua, mutlak G sama dengan mutlak H. Yang ketiga, jika abelian, maka H juga abelian.
Yang keempat, jika G siklik, maka H juga siklik. Yang kelima, jika G elemen G besar dengan mutlak G sama dengan M, maka mutlak Fg sama dengan M. Contoh 4. Tunjukkan bahwa Z4 isomorfisme dengan I jika antara Z4 dengan I didefinisikan sebuah fungsi sebagai berikut. F memetakan Z4 ke I dengan FA sama dengan I pangkat A terdapat A elemen Z4. Akan ditunjukkan bahwa F adalah fungsi yang bijektif. Maka Z4-nya tersebut yaitu 0, 1, 2, 3. Dan FA sama dengan I pangkat A untuk setiap A elemen dari Z4. Maka untuk 0 yaitu F0 sama dengan I pangkat 0. A tadi kita ganti menjadi 0 sama dengan 1. F1 sama dengan I kita, nah, A-nya kita ganti jadi 1, jadi I pangkat 1 sama dengan I. Kemudian F2, A-nya kita ganti jadi 2, jadi I pangkat 2 sama dengan 1. Yang ketiga, yang F3, A-nya kita ganti jadi 3, jadi sama dengan I pangkat 3 sama dengan minus I. Akan ditunjukkan pula bahwa F adalah satu homomorfisme. F A tambah B sama dengan I pangkat A tambah B sama dengan I pangkat A dikali I pangkat B sama dengan FA dikali FB untuk setiap A, B elemen Z. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Z4 itu adalah isomorfisme dengan I. Teorema 1.1. Misalkan F memetakan G ke H, homomorfisme grup dengan inti atau kernel F pada peta Fg. Sifat-sifat berikut berlaku. Yang pertama, fungsi F injektif jika dan hanya jika kernel F sama dengan 0. Yang kedua, jika F injektif, maka G isomorfis dengan Fg. Bukti. Bukti yang pertama yaitu misalkan X tidak sama dengan E. Karena F injektif, maka Fx tidak sama dengan Fe, sama dengan E aksen. Berarti X bukan himpunan bagian dari kernel F. Oleh karena itu, kernel F sama dengan E. Nah, dari sebelah kiri, misalkan Fa sembarang anggota di Fg. Mukoset kiri, AK sama dengan A, sama dengan E, sama dengan A. Mengandung satu dan hanya satu anggota G yang dibawa oleh F ke Fa. Berarti F tersebut adalah injektif. Untuk pembuktian yang kedua, misalkan H memetakan G ke Fg dengan HA sama dengan Fa untuk A dalam G. Karena F injektif, maka H injektif juga dan jelas bahwa surjektif sehingga H isomorfisme. Latihan soal yang pertama yaitu diberikan pi G ke G aksen, suatu homomorfisme dari grup G ke grup G aksen. Tunjukkan bahwa pi G komutatif jika dan hanya jika X I kali Y dikali X inverse dikali Y inverse elemen dari kernel pi. Untuk setiap X, Y elemen G. Kita jawab untuk dari sebelah kanan, itu diketahui pi G komutatif. Akan dibuktikan X kali Y dikali X inverse dikali Y inverse itu elemen dari kernel Pi. Maka Px dikali Py sama dengan Py dikali Px. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan Pi inverse X menjadi Px dikali Py dikali Pi inverse X sama dengan Py dikali Px dikali Pi inverse X. Kemudian yang Py Kemudian Px dikali Py dikali P inverse dikali X sama dengan E aksen. Kemudian Px dikali Py dikali P inverse X dikali P inverse Y sama dengan Py dikali P inverse Y. Yaitu kedua harus dikalikan dengan V inverse Y. Menjadi Px dikali Py dikali V inverse X dikali V inverse sama dengan E aksen. Px dikali Py dikali Pi kali X inverse dikali Pi kali Y inverse sama dengan E aksen. Pi dikali X kali Y kali X inverse sama dengan dikali Y inverse sama dengan E aksen. Karena X, Y, X inverse dikali Y inverse dipetakan oleh Pi ke E aksen, maka dapat disimpulkan bahwa X kali Y kali X inverse kali Y inverse elemen kernel Pi. Nah, untuk dari yang sebelah kiri, kita ketahui X kali Y kali
inverse dikali Y inverse elemen kernel Pi. Nah, akan dibuktikan Pg komutatif atau abelian. Karena Px dikali karena Xy dikali X inverse dikali Y inverse elemen dari kernel Pi, maka Pi Xy dikali X inverse Y inverse sama dengan E aksen. Selanjutnya akan kita periksa bahwa Pi dikali Xy kali X inverse dikali Y inverse sama dengan E aksen. Maka Px dikali Py dikali Px inverse dikali Py inverse sama dengan E aksen. Kemudian Px dikali Py dikali P inverse X dikali V inverse Y sama dengan Py dikali V inverse Y. Kemudian Vx dikali Py dikali V inverse X dikali P inverse Y dikali V inverse Y diinverskan sama dengan Py dikali V inverse Y dikali V inverse Y diinverskan. Kemudian Px dikali Py dikali V inverse X dikali X aksen sama dengan Py dikali E aksen. Kemudian Px sama dikali Py dikali V inverse X sama dengan Py. Kedua ruasnya itu yang E aksen kita coret. Kemudian menjadi Px kali Py dikali V inverse X dikali Px sama dengan Py dikali Px. Kedua ruas dikalikan dengan Px. Kemudian yang P inverse X dikali Px itu menjadi E aksen. Menjadi Px dikali Py dikali E aksen sama dengan Px dikali Py. Jadi Px sama dengan Py sama dengan Py dikali Px. Jadi karena Px sama dengan dikali Py sama dengan Py dikali Px, maka disimpulkan Pg tersebut komutatif. Yang kedua, diberikan Pg ke G aksen suatu homomorfisme dengan G sama dengan Z36. Maka H-nya itu 9 dan K 18. A. Tuliskan koset koset dari G per H beserta anggota dari koset tersebut. Maka kita ketahui bahwa pi G ke G aksen suatu homomorfisme dengan G sama dengan Z36 dan H9. Kalau 9 berarti 0, 9, 18, 27. Dan K-nya 18, maka 0 dan 18. Perhatikan bahwa mutlak G sama dengan 36 dan mutlak H sama dengan 4 dan mutlak K sama dengan 2. Sehingga banyak koset-koset dari G per H adalah 36 per 4. Yaitu mutlak G per mutlak H yaitu 36 per 4 sama dengan 9. Dapat kita lihat bahwa 0 tambah H sama dengan 0, 9, 18, 27 karena 0. Kemudian 1 tambah H yaitu H-nya kan tadi 0, 9, 18, 27. Jadi tambah 1 jadi 1, 10, 19, 28. Kemudian 2 tambah H, yaitu 2 ditambahkan jadi 2, 11, 20, dan 29. Seterusnya sampai dengan 8 tambah H sama dengan 8, 17, 26, 35. Yang B banyak koset dari G per K beserta anggota dari koset tersebut. Pembuktian yang C yaitu tuliskan koset-koset dari H per K beserta anggota dari koset tersebut. Yang D tuliskan koset-koset dari G per K dibagi H per K beserta anggota dari koset tersebut. Maka untuk pembuktian yang B itu 0 tambah K jadi 0,18, 1 tambah K jadi 1,19, dan 2 tambah K jadi 2,20, seterusnya sampai 17 tambah K, sama dengan 17,35. Untuk jawaban yang C, yaitu banyak koset-koset dari H per K adalah 4 per 2. Tadi kan kita ketahui di awal hanya 4 dan K-nya 2. Jadi 4 bagi 2 ya 2. Jadi 0 tambah K yaitu 0,18 dan 9 tambah K 9,27. Dan kemudian mengingat soal sebelumnya G per K kan sama dengan 18 dan H per K sama dengan 2. Jadi maka banyak-banyak koset dari
G per K tadi kan 18. H per K 2, jadi 18 bagi 2 yaitu 9. Maka 0 tambah H per K sama dengan 0,18 sama 9,27. 1 tambah H per K sama dengan 1,19 dan 0,28. Kemudian 2 tambah H per K sama dengan 2,20, 11,29. Sampai seterusnya hingga 8 tambah H per K sama dengan 8,26, 17,35. Soal yang ketiga, diketahui Q tertutup terhadap penjumlahan adalah sebuah grup. Selanjutnya, definisikan relasi sebagai berikut. Alfa Q memetakan ke Q, periksa apakah alpha adalah sebuah automorfisme grup. Kita jawab, alpha memetakan Q ke Q, maka X memetakan ke alpha X sama dengan 12X. Pertama, akan diperiksa domain dan kodomain T alpha terdiri dari grup yang sama, yaitu Q tertutup terhadap penjumlahan. Kedua, akan dibuktikan bahwa alpha adalah sebuah pemetaan. Perhatikan bahwa X, 12 elemen dari Q, sehingga 12X elemen Q. Artinya alpha tertutup di Z. Selanjutnya, ambil X1, X2, elemen Q, dengan kondisi X1 tersebut sama dengan X2. Perhatikan bahwa alpha X1 sama dengan 12X1, sama dengan 12X2, sama dengan alpha X2. Jadi alpha tersebut memenuhi implikasi pemetaan X1 sama dengan X2. Sehingga alpha X1 sama dengan alpha X2. Jadi alpha merupakan suatu pemetaan. Yang ketiga, akan dibuktikan bahwa alpha homomorfisme grup. Ambil X1, X2 elemen Q. Perhatikan bahwa alpha X1 tambah X2 sama dengan 12 dikali X1 tambah X2. 12 tersebut dikali ke dalam menjadi 12X1 ditambah 12X2. Sama dengan alpha X1 ditambah alpha X2. Jadi alpha tersebut memenuhi implikasi homomorfisme grup. Jadi alpha X1 tambah X2 sama dengan kita kali ke dalam juga menjadi alpha X1 tambah alpha X2. Jadi alpha merupakan homomorfisme grup. Yang keempat, akan dibuktikan bahwa alpha homomorfisme injektif. Ambil X1, X2 elemen Q dengan kondisi tersebut yaitu alpha X1 sama dengan alpha X2. Perhatikan bahwa alpha X1 sama dengan alpha X2 menjadi 12X1 sama dengan 12X2. Maka X1 sama dengan X2. Alpha memenuhi implikasi homomorfisme injektif. Alpha X1 sama dengan alpha X2 sehingga X1 sama dengan X2. Jadi alpha merupakan homomorfisme injektif atau monomorfisme. Kelima, akan dibuktikan alpha homomorfisme surjektif. Untuk setiap W elemen Q. Terdapat pula X elemen Q dengan X sama dengan 1/12 W. Sedemikian sehingga berlaku alpha X sama dengan 12X. Sama dengan 12 dikali 1/12 W. Karena X tadi kan 1/12 W. Jadi sama dengan W. Karena 12 kali 1, 12, 12/12 jadi 1. Jadi 1 W jadi W. Jadi alpha merupakan homomorfisme surjektif atau epimorfisme. Yang keempat, misal G grup, T adalah suatu automorfisme dari G, maka N alpha G buktikan bahwa N dikali T alpha G. Jawab. T memetakan G ke G aksen. Akan dibuktikan N kali T subgrup. Yang pertama, ambil X, Y elemen N dikali T. X sama dengan N1T, Y sama dengan N2T. XY sama dengan N1 kali T dikali N2T. Sama dengan N1 kali N2T, karena T automorfisme. Sama dengan N1 dikali N2T. Jadi, nah, N1 sama dikali N2 sama dengan N3. Jadi, N3T elemen dari NT. Jadi, terbukti bahwa ia tertutup. Yang kedua, ambil X elemen NT sama dengan X-nya tersebut, yaitu NT.
Jadi X inverse sama dengan NT diinverskan sama dengan N inverse T. Karena T tersebut automorfisme, jadi X inverse sama dengan N inverse kali T elemen NT, N inverse elemen N. Jadi NT punya inverse. Terbukti bahwa NT itu adalah subgrup dari G. Yang ketiga akan dibuktikan NT alpha G. N alpha G, maka berlaku GNG inverse elemen N. Akan dibuktikan NT alpha G. Akan dibuktikan apakah GNT dikali G inverse dikali T elemen dari NT. Jadi G kali NT dikali G inverse dikali T sama dengan G dikali N1 dikali G inverse T. Nah, karena T adalah automorfisme, NT sama dengan N1 sama dengan GN1 dikali G inverse T. Karena N subgrup berlaku asosiatif. Sama dengan GN1 dikali G inverse T. Elemen dari NT. Karena GN1 dikali G inverse elemen N. Sehingga dari pembuktian yang pertama, kedua, dan ketiga dapat disimpulkan bahwa NT alpha G. Soal yang kelima, misalkan G itu sama dengan tertutup terhadap R-nya tertutup terhadap perkalian dan G sama dengan R tertutup terhadap penjumlahan. Buktikan pemetaan dari pi G ke G aksen ada yang didefinisikan oleh pi X sama dengan log X merupakan isomorfisme. Jawab akan ditunjukkan bahwa pi homomorfisme terlebih dahulu. Ambil sembarang X, Y elemen G, sehingga pi X sama dengan log X. Pi Y sama dengan log Y. Jadi pi X kali Y sama dengan log X Y. Sama dengan log X tambah log Y sama dengan pi X ditambah pi Y. Jadi pi X kali Y sama dengan pi X ditambah pi Y. Berarti pi homomorfisme. Sekarang akan ditunjukkan bahwa pi tersebut adalah injektif atau monomorfisme. Nah, ambil sembarang X, Y elemen G, maka jika pi X sama dengan pi Y, maka log X sama dengan log Y, sehingga X sama dengan Y. Jadi, pi X sama dengan pi Y, sehingga X sama dengan Y, berarti pi injektif. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa pi surjektif atau epimorfisme. Ambil sembarang X aksen elemen G aksen. Pilih X elemen Y sehingga pi X sama dengan E aksen. Ambil sembarang X elemen dari 10 pangkat X aksen. Maka pi X sama dengan 10 log 10 X aksen sama dengan X aksen. Jadi terdapat X aksen elemen dari G aksen. Jika X elemen G, Y, X elemen X sama dengan 10 pangkat X aksen, maka pi X sama dengan pi X aksen. Ini berarti pi surjektif. Dapat disimpulkan bahwa pi isomorfisme atau homomorfisme yang bijektif. Soal yang keenam, misalkan G grup bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan G sama dengan G aksen. Untuk bilangan bulat X elemen G, didefinisikan pemetaan pi G ke G aksen dengan pi A sama dengan 2A. Tunjukkan pi isomorfisme. Untuk menunjukkan bahwa pi isomorfisme atau homomorfisme yang bijektif, maka harus ditunjukkan terlebih dahulu bahwa pi tersebut adalah monomorfisme atau homomorfisme yang injektif dan epimorfisme atau homomorfisme yang surjektif. Langkah pertama, kita akan menunjukkan bahwa pi monomorfisme. Ambil sebarang X, Y elemen G. Jika pi X sama dengan pi Y, maka diperoleh 2X sama dengan 2Y, sehingga X sama dengan Y. Jadi pi X sama dengan pi Y, sehingga X sama dengan Y. Ini berarti pi injektif atau monomorfisme. Langkah kedua, kita akan menunjukkan bahwa pi epimorfisme. Ambil sembarang X aksen elemen G aksen, pilih X elemen G sehingga pi X sama dengan E aksen, ambil juga X sama dengan 1/2 X aksen. Maka pi X sama dengan 2 dikali setengah X aksen. Karena X tadi kan setengah X aksen. Sama dengan X aksen.
Jadi untuk semua X aksen elemen G, dengan X sama dengan setengah X aksen, maka Px sama dengan X aksen. Ini berarti pi surjektif atau epimorfisme. Dari kedua ini, maka terbukti bahwa pi adalah satu isomorfisme. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.